Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrida Nabila Salsabila dari kelas 3H. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan, kekurangan, dan kelebihan jenis-jenis aplikasi perkantoran, aplikasi multimedia, dan aplikasi internet browser. Perbedaan Microsoft Office, LibreOffice, dan OpenOffice. Yang pertama, di antara ketiga itu hanya Microsoft Office yang berbayar. Yang kedua, menu dan interface-nya berbeda peletakannya. Yang ketiga, OpenOffice tidak mampu membuka file di Office Word dengan baik, sedangkan LibreOffice dapat membuka file dari Office Word. Kekurangan Microsoft Office yang pertama, ukuran untuk penginstalan cukup besar. Yang kedua, merupakan program aplikasi berbayar. Yang ketiga, program perlu diperbarui untuk mendapatkan fitur-fitur terbaru. Kelebihan Microsoft Office yang pertama, dapat menyimpan dokumen dengan beragam format sesuai kebutuhan. Tersedia banyak template yang bebas digunakan. Ketiga, terdapat fitur untuk memasukkan gambar dan clip art. Kekurangan LibreOffice yang pertama, terdapat beberapa letak tombol dan fungsi yang berbeda. Yang kedua, saat membuka file berformat Microsoft Office menjadi sedikit tidak beraturan atau berantakan. Yang ketiga, ukuran file instalasi terlalu besar. Kelebihan LibreOffice yang pertama, merupakan aplikasi gratis dan bebas digunakan. Yang kedua, bisa membuka dokumen yang menggunakan format Microsoft Office. Yang ketiga, bisa langsung export ke PDF. Kekurangan OpenOffice yang pertama, terlalu boros dengan daya baterai. Yang kedua, OpenOffice tidak mampu membuka file di Office Word dengan baik. Kelebihan OpenOffice yang pertama, kompatibel dengan format Microsoft Office dan format Office lainnya. Yang kedua, format open dokumen yang terbuka dan fleksibel. Lalu kita masuk ke aplikasi multimedia. Perbedaan Winamp, Windows Media Player, dan VLC Media Player. Yang pertama, tampilan dari Winamp bagus, sedangkan dari Windows Media Player dan VLC Media Player tampilannya terlihat sederhana. Yang kedua, Winamp dan VLC Media Player dapat dioperasikan melalui berbagai interface. Yang ketiga, tombol dan menu pada Winamp terdapat hotkey untuk mempermudah, sedangkan yang lain tidak ada. Kekurangan dari Winamp yang pertama, tidak memungkinkan tingkat volume suara. Yang kedua, pada versi 5.12 terdapat lubang keamanan dan bisa digunakan untuk mengendalikan komputer pengguna Winamp dari jarak jauh. Kelebihan Winamp yang pertama, mendukung untuk audio populer dan video. Yang kedua, kualitas video yang cukup soft. Yang ketiga, tidak berbayar. Kekurangan dari Windows Media Player yang pertama, tidak ada fitur untuk mendownload secara otomatis. Yang kedua, tidak ada fitur pencarian subjudul. Kelebihan dari Windows Media Player yang pertama, mempunyai tampilan yang simpel. Yang kedua, bisa dengan mudah menambah atau mengurangi kecepatan media player klasik saat memutar file video atau audio. Yang ketiga, dapat memutar hampir semua file audio dan video. Kekurangan dari VLC Media Player yang pertama, tidak kompatibel dengan file 3GP. Yang kedua, pengaturan kurang banyak. Yang ketiga, usage memori yang lumayan besar. Kelebihan dari VLC Media Player yang pertama, program multimedia player yang sangat portable. Yang kedua, dilengkapi dengan fitur tambahan yaitu kemampuan subtitle, text format, konversi, filter, dan skin. Yang ketiga, program ini juga bisa dijadikan sebagai server untuk kebutuhan streaming di jaringan lokal dan internet. Lalu kita masuk ke aplikasi internet browser. Perbedaan Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, dan Internet Explorer. Yang pertama, dari segi keamanan dan privasi, Google Chrome keamanannya belum sekuat browser yang lain. Yang kedua, hampir semua browser sebanding dalam hal penjelajahan tab, manajemen markah, dan pengecekan ejaan. Yang ketiga, Chrome, Firefox, dan Edge bekerja pada semua sistem utama dan mudah dipasang,
sedangkan Internet Explorer hanya berfungsi pada sistem Microsoft dan Apple miliknya sendiri. Kekurangan dari Google Chrome, yang pertama, menghabiskan banyak RAM. Yang kedua, data kita ada di server Google. Yang ketiga, proses penterjemahan bahasa yang masih kurang baik. Kelebihan dari Google Chrome, yang pertama, desain yang minimalis. Yang kedua, proses loading tab terpisah. Yang ketiga, integrasi dengan layanan Google. Kekurangan dari Firefox, yang pertama, waktu yang lama saat menjalankan program pertama kali. Yang kedua, waktu proses halaman situs tertentu lebih lambat. Yang ketiga, Firefox tidak terintegrasi dengan Outlook. Kelebihan dari Firefox, yang pertama, tingkat popularitasnya di mata pengguna internet sangat baik. Yang kedua, keamanan browser lebih ampuh daripada browser yang lain. Yang ketiga, ukuran aplikasi yang relatif kecil. Kekurangan dari Microsoft Edge, yang pertama, tidak mendukung Windows 10 ke bawah. Yang kedua, akses produk Google tidak terlalu maksimal. Yang ketiga, ekstensi masih beta. Kelebihan dari Microsoft Edge, yang pertama, penggunaannya jauh lebih mudah. Yang kedua, aman dengan sistem baru. Yang ketiga, reader mode yang nyaman. Kekurangan dari Internet Explorer, yang pertama, membutuhkan resource yang besar. Yang kedua, saat melakukan start awal dan tab baru, terasa berat dan lambat. Yang ketiga, terkadang tidak responsif dan tidak mendukung skrip tertentu. Kelebihan Internet Explorer, yang pertama, salah satu web browser yang sudah banyak dikenal user. Yang kedua, tidak perlu mendownload, otomatis terinstall bagi user ber-OS Windows. Yang ketiga, memiliki banyak fitur yang membantu meningkatkan kenyamanan dalam melakukan browsing. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.